Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai uji kadar sari larut air, yang dimana kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Sherly Marcelina, dan saya sendiri, yaitu Stefani Ananda. Baik, perlu kita ketahui bahwa standarisasi atau karakterisasi terdiri dari 2 proses, yaitu parameter spesifik dan juga non-spesifik. Parameter spesifik merupakan parameter analisis kimia secara kualitatif maupun kuantitatif yang berkaitan dengan aktivitas farmakologis. Nah, parameter ini terdiri dari uji makroskopik, mikroskopik, uji kadar sari larut dalam etanol, dan uji kadar sari larut air seperti yang akan kita bahas pada saat ini. Penentuan kadar sari larut air merupakan metode kuantitatif untuk jumlah kandungan senyawa simplisia yang mampu tertarik oleh pelarut. Penetapan kadar sari larut air dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa yang bersifat polar yang terkandung di dalam simplisia. Selain itu, kadar sari larut air digunakan untuk menentukan kemampuan dari bahan baku obat atau simplisia tersebut apakah dapat tersari di dalam pelarut air. Adapun proses uji kadar sari larut air di dalam simplisia, yang pertama yaitu serbuk simplisia ditimbang sebanyak 5 gram, lalu kemudian serbuk tersebut dimasukkan ke dalam labu bersumbat dan ditambahkan 100 ml air jenuh kloroform dan dikocok beberapa kali selama 6 jam pertama. Lalu didiamkan selama 18 jam, setelah 18 jam, larutan disaring. Sebanyak 20 ml filtrat akan diuapkan sampai kering di cawan penguap yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius dan telah ditera. Filtrat dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap atau konstan. Selanjutnya dilakukan perhitungan kadar sari dalam persen sari larut air. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait prosedur uji kadar sari larut air pada ekstrak, yang dimana prosedur pertama yang dilakukan yaitu ditimbang 5 gram ekstrak lalu dimaserasi selama 24 jam dengan 100 ml air kloroform LP menggunakan labu bersumbat sambil dikocok selama 6 jam pertama dan dibiarkan selama 18 jam kemudian disaring. Selanjutnya sejumlah 20 ml filtrat dituang ke dalam cawan penguap yang telah ditara, kemudian diuapkan pada penanggas air hingga kering. Lalu residu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius di dalam oven selama 1 jam, kemudian dimasukkan ke dalam desikator dan dibiarkan selama 10 menit kemudian ditimbang. Ulangi perlakuan sampai didapatkan bobot yang konstan, lalu dihitung kadar sari larut air sesuai dengan rumus yang nanti akan dijelaskan. Selanjutnya rumus penentuan kadar sari larut air, yang dimana rumusnya yaitu persen kadar sari larut air sama dengan W2 dikurang W0 dibagi W1 dikurang W0 dikali 100 dibagi 20 dikalikan dengan 100%, yang dimana W0 itu sama dengan berat cawan kosong dan W2 sama dengan berat cawan ditambah dengan sampel yang digunakan, sedangkan W1 itu sama dengan berat cawan ditambah hasil pengeringan, yang dimana nilai dari 100 yaitu nilai dari air kloroform LP yaitu 100 ml dan 20 itu diambil dari 20 filtrat yang diambil dari hasil maserasi 100 ml kloroform ekstrak. Selanjutnya kadar sari larut air, yang dimana kadar sari larut air yang baik adalah lebih dari 12%. Kadar sari larut air yang lebih dari 12% ini menunjukkan bahwa simplisia atau ekstrak tersebut memiliki kandungan senyawa polar yang cukup tinggi, yang berarti bahan tersebut memiliki potensi terapeutik yang baik dan dapat memberikan efek farmakologis yang diharapkan. Baik, terakhir kesimpulan. Yang dimana kesimpulan dari materi ini yaitu penentuan kadar sari larut air merupakan salah satu bagian dari parameter spesifik. Penetapan kadar sari larut air dilakukan untuk mengetahui kadar senyawa yang bersifat polar yang terkandung di dalam simplisia. Selain itu juga kadar sari larut air digunakan untuk menentukan kemampuan dari bahan baku obat atau simplisia tersebut apakah tersari dalam pelarut air atau tidak. Syarat kadar sari larut air yang baik adalah lebih dari 12%.